Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fitriani Pengarungan dari kelas C Prodi PAK NIM 10 20 21 83 89. Hakikat kurikulum merdeka. Menurut Kementerian Pendidikan, mengatakan kurikulum merdeka sesungguhnya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada peserta didik memilih materi pembelajaran. Dengan kurikulum merdeka, proses pembelajaran akan lebih maksimal sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan pun benar-benar menguasai apa yang mereka pelajari sehingga lulusan pun akan lebih kompeten di bidangnya. Di sisi lain, selain menyiapkan siswa menjadi sumber daya manusia yang unggul dan kompeten, guru juga bisa lebih leluasa memilih metode dan perangkat ajar dalam proses belajar mengajar. Untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka, pemerintah sudah memberikan fasilitas yang memudahkan sekolah dan guru dapat menggunakan bahan tersedia dalam platform Merdeka Mengajar maupun pada panduan buku-buku teks yang tersedia. Penerapan kurikulum merdeka yang masih baru. Selanjutnya yaitu arti dari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu sendiri adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru dapat memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik dalam menentukan suatu kegiatannya. Adapun tujuan dari kurikulum merdeka yang pertama yaitu memberikan keluasan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Yang kedua yaitu pilihan implementasi kurikulum merdeka diberikan kepada peserta didik untuk memilihnya. Manfaat dari kurikulum merdeka yaitu kinerja guru menjadi lebih fokus kepada adanya pengurangan beban administrasi. Oleh karena itu, peserta didik bisa mengembangkan potensi sesuai minat dan bakat melalui lembaga sekolah. Yang kedua, peserta didik mendapatkan konversi nilai sebanyak 20 SKS untuk pemilihan mata kuliah selanjutnya. Adapun karakteristik dari kurikulum merdeka yaitu yang pertama, mengembangkan soft skill dan karakter peserta didik. Orientasi kurikulum merdeka berfokus pada pengembangan peserta didik agar memiliki prinsip-prinsip yang terdapat dalam Sila Bangsa Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Pengembangan dalam program bertujuan untuk menciptakan siswa yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Siswa dengan kompetensi tersebut diharapkan dapat membawa perubahan nyata dalam pendidikan di Indonesia. Yang kedua yaitu pemfokusan terhadap materi yang esensial. Penyusunan kurikulum merdeka berlandasan pada efisiensi. Yang kedua yaitu pemfokusan terhadap materi yang esensial. Penyusunan kurikulum merdeka berlandaskan pada efisiensi dan aktivitas. Pemfokusan tersebut disesuaikan dengan materi yang esensial, relevan, dan mendalam sehingga peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi dalam mencapai kompetensi dasar.
Kompetensi yang dirancang dalam kurikulum tersebut berfokus pada peningkatan terhadap literasi dan numerisasi. Yang ketiga yaitu fleksibilitas dalam pembelajaran. Fleksibilitas Ketiga yaitu fleksibilitas dalam pembelajaran. Fleksibilitas menjadikan indikator yang membedakannya dengan kurikulum sebelumnya. Pada kurikulum Merdeka memberikan guru, sekolah, dan sivitas akademik untuk dapat menyusun materi ajar dengan melakukan penyesuaian secara kontekstual. Penyesuaian tersebut berkaitan dengan konteks budaya, lokalitas, dan kepercayaan. Secara umum, konsep kurikulum Merdeka memungkinkan setiap sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal sehingga dapat menciptakan lulusan yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Kurikulum ini juga mendapatkan kearifan lokal sebagai dasar pengembangan kurikulum, sehingga pendidikan yang diberikan lebih dapat dengan kondisi dan kebutuhan di daerah